Salam sehat, salam bahagia untuk eh, anak-anak sekalian. Berikut saya Daniel Ibrahim Huta Barat, guru mata pelajaran PJOK akan menyampaikan materi terkait kebugaran jasmani. Jadi dengan topik menyusun program latihan sederhana pengembangan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Baik, Ananda sekalian, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini itu melalui kegiatan pembelajaran, Anda mampu, peserta didik mampu, menyusun dan melakukan program latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, seperti daya tahan, kekuatan, kelenturan, dan indeks massa tubuh, yang dilakukan dalam bentuk kelompok maupun individu, secara sistematis dan terukur, serta dengan nilai-nilai jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Baik, Ananda sekalian, mohon diperhatikan gambar berikut. Ini ada dua gambar. Apa kira-kira yang timbul dalam pemikiran anak-anak sekalian terkait dengan gambar ini? Silahkan dipikirkan sejenak. Oke, baik. Jadi kira-kira yang terlihat dari gambar yang sebelah kiri yang dapat eh, kita simpulkan dari gambar yang sebelah kiri itu adalah eh, siswa atau orang yang sering mengantuk. Dengan demikian, eh, siswa tersebut atau orang tersebut eh, bisa jadi nanti lama-kelamaan jika tetap jarang melakukan kegiatan aktivitas fisik akan mengalami obesitas atau kegemukan, mudah lelah, pergerakan sendi atau anggota tubuh yang kaku, susah tidur, kemudian pencernaan tidak lancar. Jadi gambar yang di sebelah kanan, yang satunya lagi, ini dapat kita eh, maknai adalah seseorang yang pencernaannya lancar, bangun pagi eh, tubuh terasa segar, profesional, postur tubuh yang ideal, eh, dan orang-orang seperti ini walaupun dengan kegiatan seharian yang penuh, namun di sore atau di malam harinya, setelah kamu melakukan kegiatan, kamu tetap dapat melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas fisik yang lainnya yang ringan. Jadi eh, di sini juga dapat kita lihat orang-orang seperti ini itu tidak mudah stres, pencernaannya lancar dan teratur. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan konsep latihan kebugaran jasmani. Mengapa ini penting? Ini adalah upaya manusia atau upaya kamu untuk memahami. Jadi olahraga itu tentunya harus terprogram dan sistematis. Jadi kalau dilakukan dengan tidak memahami konsep latihan, maka dampak atau manfaat yang diperoleh itu juga tidak akan maksimal. Jadi ya. Jadi kita sepakat bahwasannya dengan tubuh yang sehat maka akan menciptakan atau terdapat juga jiwa yang kuat. Ya, jadi kemampuan fisik itu menopang kemampuan-kemampuan yang lain seperti akademik, psikologis, dan yang lain-lain. Jadi kamu perlu dulu memahami apa itu konsep-konsep latihan. Jadi ketika kita sebelum melakukan latihan, kita paham dulu apa porsi yang kita lakukan. Ya, jadi sini dapat kita lihat yang pertama itu adalah frekuensi. Jadi frekuensi ini banyaknya pertemuan yang kamu lakukan, yang Anda lakukan dalam setiap minggunya. Jadi ya, jadi misalkan 3 sampai 5 kali seminggu. Jadi ini harus konsisten pertemuannya. Baru kemudian yang kedua itu adalah intensitas. Jadi intensitas ini atau intensity ini harus disesuaikan dengan kemampuan tubuh kita. Jadi intensitas yang baik itu harus disesuaikan dengan kemampuan tubuh seseorang. Jangan seseorang sudah memiliki kemampuan atau kebugaran jasmani yang baik, dikatakan baik, namun
masih melakukan intensitas yang ringan, itu dia. Jadi mulailah melakukan latihan dengan intensitas yang katakanlah ringan, sedang, baru kemudian yang berat, sesuaikan dengan kemampuan tubuh. Jadi ini ditandai dengan berapa repetisi atau berapa set bentuk latihan itu yang dilakukan dalam setiap pertemuannya. Baru kemudian yang ketiga itu adalah time, lama latihan untuk setiap pertemuannya, untuk setiap frekuensinya. Berapa lama latihan? Jadi lama latihan yang baik itu ya antara 1 jam sampai dengan 2 jam, seperti itu dia untuk yang pemula. Baru kemudian tipe atau model latihannya. Kira-kira model latihan ini ya termasuk di sana bentuk latihan, variasi-variasi latihan. Tentunya jangan membosankan dan sesuai dengan bagian atau komponen kebugaran mana yang akan kamu latih. Jadi misalkan kekuatan otot lengan. Jadi disesuaikan bentuk latihan yang untuk meningkatkan kekuatan otot lengan. Jangan kekuatan otot kaki. Jadi harus sesuai dengan dia dengan eh, kemampuan tubuh kita yang masih kurang. Disesuaikan dengan model latihannya. Itu dia supaya nanti dia akan meningkat. Oke, baik, selanjut. Latihan juga harus memahami prinsip-prinsip, ya, prinsip-prinsip latihan. Jadi yang pertama itu adalah overload. Jadi ini bentuk latihan atau volume latihan atau intensitas latihan itu lebih dari yang biasa kita lakukan. Jadi jangan tetap sama latihan seperti yang kita lakukan sebelumnya. Jadi nggak ada peningkatan. Jadi beban latihan itu harus semakin hari, semakin pertemuan, semakin meningkat. Itu dia. Baru kemudian kita harus konsisten. Konsisten ini adalah disiplin dalam melakukan latihan. Itu. Baru kemudian spesifik. Latihan yang kita lakukan itu, ya bentuk latihan yang kita akan lakukan itu harus sesuai dengan komponen kebugaran mana yang akan kita latih. Seperti yang saya katakan tadi, ada komponen yang dasar ya, daya tahan, kekuatan, kecepatan, dan kelenturan. Yang mana? Jadi kita harus eh, fokus yang mana dulu yang mau kita tingkatkan. Baru kemudian selanjutnya adalah progresif. Jadi progresif ini ya kelihatan progresnya, kelihatan peningkatan eh, kemampuan kita itu secara bertahap. Ya, kemampuan fisik kita secara bertahap itu kelihatan nyata. Ya. Baru kemudian individualitas. Jadi bentuk latihan atau volume latihan, intensitas latihan yang kita akan lakukan itu kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Kamu sesuaikan dengan kemampuan kamu. Jadi masing-masing manusia itu tidak sama eh, ke latihan atau volume latihan yang dapat dilakukan. Baru kemudian ini tahapan latihan. Tahapan latihan ini adalah dimulai dari yang ringan, sedang, berat. Jadi dia jangan langsung ke berat. Jadi dia mulai dari latihan-latihan yang ringan, bentuk-bentuk latihan yang mudah dilakukan. Kemudian dia semakin meningkat. Ya. Kemudian kita harus juga paham berapa lama ini terkait dengan periodisasi. Kita harus bisa tetapkan jangka waktu latihan yang kita lakukan, misalkan jangka waktu pendek, menengah, atau panjang, supaya kita bisa nanti mengukur sejauh mana perkembangan latihan yang kita lakukan. Itu ya. Oke, baik. Terkait dengan sesudah saya sampaikan tadi prinsip dan konsep latihan, sini saya akan berikan lembar kerja kepada Anda sekalian. Di sini Anda akan membuat eh, program latihan sederhana untuk meningkatkan kemampuan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Jadi dimulai dari mengumpulkan informasi dulu dari penjelasan yang saya sampaikan, mungkin dari apa lain referensi yang lain. Baru kemudian menyusun program latihan sesuai dengan format yang akan saya berikan nanti, yang sudah saya sediakan. Jadi di sana kamu membuat program latihan yang, yang dilakukan secara berkelompok, didiskusikan, kemudian nanti akan dilakukan secara berkelompok ataupun maupun secara individu. Selanjutnya, kamu akan memaparkan program latihan yang disusun di depan kelas, di hadapan kita.
nanti kita akan lakukan atau berikan masukan-masukan supaya program latihannya layak atau dapat dilakukan. Ya, itu. Selanjutnya, setelah kamu memaparkan, kita nanti akan kasih masukan. Kemudian siswa Ananda sekalian itu melakukan atau melaksanakan program latihan. Dan selanjutnya kita akan juga melakukan evaluasi dalam bentuk tes pengukuran. Apakah eh, kemampuan yang sebelumnya dapat meningkat, itu dia melalui proses latihan yang kita lakukan post test, nanti dilakukan post test apakah meningkat dari yang pretest yang sebelumnya, ya. Oke, baik, demikian yang boleh saya jelaskan dari kegiatan penyusunan program latihan yang akan kamu lakukan. Tentunya mereka yang merasa tidak punya waktu untuk berolahraga, cepat atau lambat harus meluangkan waktu untuk merawat penyakitnya. Jadi dengan kata lain, jangan sampai kita mengalami sakit penyakit baru kita melakukan kegiatan olahraga atau aktivitas fisik. Baik, dengan demikian saya ucapkan terima kasih. Salam bahagia, salam olahraga sportif.